ada kota Betleme dan lain sebagainya, saudara. Kita suruh keluar dulu perempuan mereka. Begitu kota kita kepung, keluarkan perempuan mereka, silakan. Perempuan mau meninggalkan kota silakan, anak-anak meninggalkan kota silakan, orang tua meninggalkan kota silakan. Tapi yang muda, yang megang senjata, yang memperkosa perempuan kita, yang membakar pesantren kita tantang duel untuk perang, saudara. Anak-anak berbondong-bondong keluar, perempuan berbondong-bondong keluar, nggak ada yang diganggu, saudara. Begitu sudah keluar dari kota Poso, baru saudara pertempuran dimulai, tembak menembak, bunuh membunuh, saudara, sampai akhirnya laskar Kristus banyak yang mati, saudara. Lari ke pegunungan, lari ke kota Tentena, minta perlindungan Amerika, dan belakangan akhirnya mereka minta damai, saudara. Nah, beginilah cara mereka nih. Kalau mereka udah ke pojok, mereka minta damai, sudah. Supaya kita mau berdamai dengan mereka, mereka minta bantuan Amerika, bantuan Inggris, bantuan pemerintah, sudah. Dan ujung-ujungnya, setelah selesai damai, kita semua disebut teroris, sudah. Semua yang berjuang di Poso disebut teroris, sudah. Kurang ajar, saudara. Saat mereka bantai saudara kita, 3.000 orang mati, nggak disebut teroris. Saat umat Islam di Ambon lagi hari raya Idul Fitri, baru bubar sholat, dibantai dalam satu hari 2.000 orang mati, saudara, nggak disebut teroris. Begitu kita bangkit, kita lawan, kita balas, kita disebut teroris. Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau soal di Poso ada sempalan yang sampai hari ini masih terus merongrong pemerintah, itu bukan kelompok kami, saudara. Pemerintah mau kejar silakan. Kelompok kami sudah tenang, Poso sudah aman. Setiap 1 kilometer kami membangun posko-posko umat Islam untuk menjaga jangan sampai umat Islam dibantai kembali, saudara. Nah, jadi jangan suka disebut Poso itu tempat teroris. Tunggu dulu. Kalau ada 1-2 yang saat ini masih merongrong pemerintah di Poso, silakan pemerintah hadapi mereka. Tapi kelompok kami dari FPI, dari Al Khairat, dari berbagai macam kesatuan laskar, saudara, kita sudah meletakkan senjata. Kita sudah tidak perang lagi di Poso, saudara. Tapi kita tetap jaga, kita tetap waspada. Jangan sampai umat Islam di sana dibantai lagi oleh mereka. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, ekonomi dilawan dengan apa? Buku dilawan dengan apa? Mulut dilawan dengan apa? Senjata dilawan dengan apa? Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Ini anak-anak muda nih semua nih, saya mau tanya semua, mau dijebak tidak? Mau dibohongin tidak? Mau dijebak tidak? Mau dirayu-rayu buat ngebom tidak? Jangan. Jadi kalau Anda betul-betul mau perang, ada medannya, sudah. Anda mau ke Syria, ada jalan. Anda mau ke Moro, ada jalan. Anda mau ke Thailand, ada jalan. Anda mau ke Palestina, juga ada jalannya, saudara. Jadi kalau betul Anda mau perang, siapkan diri Anda betul-betul terjun di medan perang yang benar. Jangan, saudara, giliran Ambon lagi bergejolak, Anda tidak ikut terjun. Di Poso lagi perang, Anda nggak ikut. Begitu udah tenang, saudara, ngeledakin kantor, ngeledakin pasar, ngeledakin pos, apa? Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya, kerjaan-kerjaan begitu ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, begitu saya mau himbau nih semua yang ada, siap jaga keamanan, siap jaga kedamaian, siap waspada, siap jaga diri, siap jaga jangan sampai terjebak. Takbir. Tapi kalau suatu ketika ada panggilan jihad karena umat Islam diserang, siap jihad, siap jihad, siap lawan musuh Allah, siap habisi mereka. Takbir. Kalau suatu ketika tentara Amerika masuk Indonesia, tentara Inggris masuk Indonesia, mau coba-coba menjajah Indonesia dengan senjata, siap lawan mereka, siap bom mereka, siap hancurkan mereka. Kalau mereka coba-coba datang ke Indonesia untuk menjajah kita, lawan, saudara. Di mana ada tentara Amerika di jalan, culik, potong, culik, potong. Jangan kasih mereka kesempatan untuk menjajah kita, betul? Takbir. Kalau Amerika datang besok kemari mau jajah, kita angkat senjata, saudara.
Saya akan ajak Anda untuk angkat senjata, dan saya juga akan angkat senjata, saudara. Jangan coba-coba Amerika, jangan coba-coba Australia untuk datang ke Indonesia untuk mengobok-obok kita, memecah belah negara kita. Mereka mau pecah negeri kita menjadi 7 negara, saudara, supaya Sumatera negara sendiri, Jawa negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Sulawesi negara sendiri, Maluku negara sendiri, Irian negara sendiri, Bali negara sendiri. Kurang ajar, mereka mau obok-obok kita punya negeri, saudara. Maka itu, hei anak-anak muda, jangan sia-siakan nyawamu, jangan sembarangan ngebom yang tidak ada tujuan, jangan sembarangan bahayakan kau punya nyawa yang nanti akhirnya bukan mati sakit tapi mati sangit. Betul? Kalau betul kau cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, siapkan mentalmu dari sekarang. Siapkan, kalau besok sampai Amerika datang, Australia datang, negara-negara kafir datang, atau kalau sampai PKI bangkit kembali untuk bunuh ulama, bunuh kiai, bantai santri, bangkit, angkat senjata, habisi mereka semua, saudara. Takbir, siap jihad, siap perang, hancurkan musuh Allah, siap hancurkan musuh negara. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, ini sengaja saya sampaikan, saudara. Tolong dari sekarang, Indonesia mumpung lagi tenang, lagi damai, belajar agama yang betul. Sebab dulu waktu di Medan Ambon dan Medan Poso, saya kesian kepada laskar-laskar yang ikut perang, saudara. Mereka nggak tahu hukum, nggak tahu. Nah, karena mereka nggak tahu hukum, akhirnya mereka kadang-kadang salah bunuh orang, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau kita tahu hukum, kita nggak bakal salah bunuh orang, saudara. Oh, ini boleh dibunuh, ini nggak boleh dibunuh. Oh, ini boleh dihancurkan, ini nggak boleh dihancurkan, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apalagi di masyarakat kita, sudah Ambon itu saudara kita, Muslim di sana banyak, saudara. Poso itu saudara kita, Muslim di sana banyak. Kalau ada panggilan jihad, kita bergerak, kita berangkat. Kalau besok Irian coba-coba memerdekakan diri, terus tentara Amerika turun ke Irian, Australia turun ke Irian, mereka mau ambil, kita mobilisasi masa sebanyak-banyaknya, saudara. Mujahidin rame-rame kita berangkat ke Irian untuk mempertahankan tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Siap tidak? Siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Dulu mereka mau main di Ambon, mereka gagal. Mereka mau main di Poso, mereka gagal. Dan mereka main di Timur-Timur, mereka berhasil, sudah. Kini mereka mau coba-coba main di Irian, sudah. Maka itu sekali lagi dan sekali lagi, sebelum saya akhiri ceramah ini, saya ingatkan kepada anak-anak muda, jangan terjebak, jangan tergoda, jangan sembarangan direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita punya negeri. Setuju? Setuju? Jadi yang jelas-jelas saja, saudara. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
santri-santri yang menyeburkan dirinya ke sungai, hanyut oleh sungai. Ada beberapa yang selamat menjadi saksi hidup, saudara. Dahsyat dibunuh, saudara. Tidak kurang dari 3.000 orang Islam dibantai di Poso. Kita percaya kepada tentara, kita percaya kepada polisi, silakan selesaikan. Ternyata tentara dan polisi nggak mampu, saudara. Enggak, laskar Kristus bergentayangan, mereka pakai senjata otomatis, saudara. Akhirnya ormas Islam bersatu, rame-rame kita turun di Poso, saudara. 2.000 laskar Islam, saudara, turun ke Poso, rame-rame. Mereka menggunakan parang, kita menggunakan parang. Mereka menggunakan senapan, kita menggunakan senapan. Mereka punya AK-47, kita juga punya AK-47, saudara. Mereka punya granat, kita juga punya granat. Bertempur 7 hari 7 malam di kota Poso, saudara. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Takbir. Nah, yang ingin saya sampaikan, saudara, ini orang-orang kafir namanya Laskar Kristus. Kalau mereka udah masuk ke perkampungan Islam, mereka nggak peduli. Yang anak-anak mereka bunuh, mereka sembelih. Yang perempuan mereka bunuh. Beda dengan mujahidin, saudara. Ketika kita masuk ke Poso, kita serbu kota-kota mereka. Selain konflik lokal, sumber intelijen melaporkan kerusuhan Poso juga melibatkan oknum di Jakarta. Salah satu kekuatan yang berperan adalah faksi Soeharto. Ada tanda-tanda bahwa seiring berjalannya persidangan Soeharto, kerusuhan akan semakin meningkat. Dari pantauan luar negeri, ada sekitar 70 purnawirawan TNI yang mengikuti pelatihan pasukan merah. Oleh karena itu, pasukan merah sangat berpengalaman dalam menggunakan berbagai senjata api dan menggunakan tangan kosong. Menurut intelijen, kelompok yang berkepentingan dengan kerusuhan Poso juga didukung dengan sumber keuangan yang kuat. Beredarnya surat-surat palsu bernilai miliaran dan hilangnya 2 kontainer uang kertas yang belum ditemukan juga berkaitan erat dengan kerusuhan yang masih terjadi di Poso. Informasi sumber intelijen itu juga dibenarkan Wakapolda Sulteng Kolonel Zainal Abidin Ishak yang mengatakan ada 15 anggota Polres Poso dan 6 anggota TNI ada ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Mereka kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Agus Dwi Karna tidak menilai kerusuhan Poso hanyalah kegagalan Herman Parino menjadi gubernur. Kalau hanya karena perebutan jabatan penguasa, lalu kenapa umat Islam dibunuh? Tanya Agus. Ia menilai mereka berupaya memusnahkan komunitas muslim dari negara Poso. Ratusan warga muslim Poso dibunuh, pelakunya adalah sekelompok orang terlatih bernama kelelawar hitam. Penelitian Sahid di kawasan ini menunjukkan, selain memicu persoalan politik lokal, ada juga tokoh di Jakarta. Puluhan warga pondok pesantren Wali Songo antri di sepanjang sungai Poso. Mereka berkumpul dalam beberapa kelompok yang saling berhubungan. Ada 3 orang, 5, 6, atau 8 orang. Kaum muda digabungkan dengan kaum muda dalam satu kelompok. Tangan mereka diikat ke belakang dengan tali ijuk atau rafia yang diikat. Isyarat memerintahkan mereka untuk membungkuk. Secepat kilat, pedang para algojo yang haus darah memotong leher mereka. Bersamaan dengan teriakan takbir. Ada yang langsung dipenggal, ada pula yang dipotong menjadi 2. Ada yang anggota tubuhnya dipotong, ada pula yang tubuhnya terkoyak. Darah segar muncrat di mana-mana, sehingga tubuh yang tak berdosa itu jatuh ke sungai. Ketika korban tewas berjatuhan, air sungai Poso yang tadinya jernih berubah menjadi merah darah. Sesaat, jenazah orang-orang yang terbunuh merana mengikuti arus sungai. Tidak semuanya langsung mati, namun masih ada yang selamat dan berusaha menyelamatkan diri. Namun, regu tembak yang sudah siap menghabisi nyawa korban sebelum sempat mendapatkan ranting dahan mereka dibawa ke sungai Poso, dan sebagian diangkut entah kemana. Belum ada data pasti mengenai jumlah korban pembantaian tersebut. Seorang warga desa Kayamanya di Kecamatan Poso, Kota Syahrul Malik, yang dilintasi sungai Poso dan 9 km dari lokasi pembantaian, menceritakan kepada Sahid dari pagi hingga sore saja. Saya menghitung ada 70 jenazah yang hanyut.
Saya tidak akan menjelaskan yang sekarang tapi yang berikutnya, katanya. Sementara itu, Pos Umat Peduli Keadilan PKPU melaporkan sebanyak 165 jenazah ditemukan di Sungai Poso. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga banyak wanita, orang tua, dan anak-anak. Tubuh wanita biasanya diasosiasikan dengan anak-anak. Ada yang masih diikat, ada pula yang dimasukkan ke dalam karung, kata Syahrul. Sebagian besar mayat menderita penyiksaan. Menurut Ilham, pasukan merah melakukan teror terhadap warga pesantren tersebut sebelum melakukan penyerangan di kompleks pondok pesantren Wali Songo kerap menjadi sasaran tembak. Sejauh ini panahnya masih terlihat. Pembunuhnya sangat jelas. Mereka adalah orang-orang Kristen yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam. Mereka mengenakan pakaian serba hitam selama pertunjukan. Sebuah salib di dada. Penyerangan umat Islam pada 23 Mei merupakan konflik ketiga antara umat Islam dan Kristen di Poso. Perselisihan pertama terjadi pada bulan Desember 1998. 16 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 April 2000, perselisihan kembali berkobar, memicu perkelahian antara pemuda desa Muslim Kamayanya dan Kristen Lambogia. Dalam penyerangan ini, kelompok merah yang bergabung dengan pasukan kelelawar hitam pimpinan Cornelis Thibaut de Flores menyerang desa Muslim Kayamanya. Mereka sengaja memukul-mukul dan menabrak tiang listrik, sehingga memicu kemarahan komunitas Muslim. Belakangan ini, mereka menganiaya komunitas Muslim, dan di sana mereka membunuh Serma Komarudin. Komunitas Muslim yang tak terima dengan kejadian tersebut, akhirnya mengejar pasukan kelelawar hitam yang menemui gereja Katolik Roma Mangkolam. Saat mereka bersembunyi di sebuah gereja, umat Islam yang marah membakar gereja yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Salah satu hal yang diyakini menjadi penyebab perselisihan tersebut adalah konflik politik lokal. Perebutan jabatan Gubernur Poso pada bulan Desember 1998 adalah salah satunya. Christian Herman Parino gagal memenangkan jabatan tersebut. Namun, Herman Parino dan para pendukungnya menyalahkan kegagalan Parino pada Arif Patangga, gubernur Muslim yang ingin ia gantikan. Parino mengumpulkan massa untuk menyerang rumah Patangga. Namun, karena rencana ini sudah diketahui sebelumnya, para pendukung Patangga tak tinggal diam dan siap menerimanya. Kerusuhan tidak bisa dihindari. 2 hari kemudian, giliran pendukung Patangga yang menyerang rumah Parino di desa Tentena. Saat terjadi keributan, polisi langsung menangkap tokoh kedua kubu, Herman Parino, dan adik Arif Patangga, Akbar Patangga, yang diduga memprovokasi massa. Penangkapan tokoh Kristen ternama Herman Parino rupanya mengecewakan pendukungnya. Selain itu, Herman kemudian divonis bersalah meski pengadilan negeri Poso juga memvonis Akbar. Kasus ini adalah cangkang api. Maka ketika pemuda Muslim dan orang Kristen yang sedang mabuk bertengkar pada pertengahan April 2000, kerusuhan pun tak terhindari. Dipicu oleh kerusuhan bulan April, pasukan merah melancarkan serangan terhadap beberapa desa Muslim pada tanggal 23 Mei 2000. Kontroversi ini tidak hanya terbatas pada pendukung Herman Parino dan Arif Patangga. Namun dengan desa-desa Muslim yang tidak ada hubungannya dengan kerusuhan sebelumnya dihancurkan, penduduknya dibunuh.